Mari buka podcast ini dengan sebuah pertanyaan. Kenapa waktu kecil dulu ingin buru-buru menjadi dewasa? Mungkin gak cuma aku yang dulu punya pikiran kayak gini. Enggak ingin jadi anak kecil. Maunya menjadi besar dan didengarkan oleh orang-orang dewasa. Maunya menjadi orang dewasa yang punya uang untuk membeli sesuatu yang aku suka. Karena menurut pandanganku dulu saat masih kecil, anak kecil itu dianggap terlalu kecil untuk merasa sedih. Anak kecil gak boleh merasa capek. Karena katanya, masih kecil, masalahmu belum seberapa dibanding orang-orang yang udah dewasa. Dan waktu udah menginjak umur dewasa pun, ternyata membanding-bandingkan masalah satu orang dengan orang lain masih mendarah daging. Di beberapa kesempatan, aku menahan diri untuk nggak mengeluh tentang sesuatu yang padahal menurutku itu udah di luar batas kemampuanku. Tapi orang lain nganggepnya itu belum seberapa. Masih ada orang yang lebih sedih katanya. Masih ada orang yang lebih besar rasa sakitnya. Jadi kapan sebenarnya kita boleh merasa sedih? Boleh mengatakan bahwa kita kesakitan? Boleh mengeluh untuk sebentar didengarkan oleh orang lain. Di umur sekarang, ada beberapa perubahan yang gak bikin nyaman. Makanya aku beberapa kali tanya ke diriku sendiri. Kenapa dulu waktu kecil ingin buru-buru menjadi dewasa? Apa yang dikejar waktu udah beneran jadi orang dewasa? Mungkin karena aku di waktu kecil gak tahu bahwa banyak yang hilang seiring waktu berjalan gak tentu arah. Rumah yang awalnya diisi oleh keluarga lengkap, satu persatu mulai pergi untuk melanjutkan babak bagian hidup yang lain. Mungkin ini yang orang-orang bilang kenapa menjadi dewasa artinya menjadi lebih kesepian. Karena rumah menjadi kosong dan kehilangan pemilik aslinya. Karena orang-orang yang kita pikir teman pun ikut pergi untuk membidik bagian kehidupan yang baru. Ya, banyak sepinya. Banyak juga yang pergi. Mungkin merantau, mungkin pergi untuk menjadi abadi. Aku juga beberapa kali kehilangan arah perihal tujuanku selanjutnya. Kemana rumah baru yang mesti ditempati lagi? Dan siapa orang yang akan ada di sampingku untuk bareng-bareng bangun pondasi rumah yang sifatnya sementara itu? Karena alur hidup geraknya seperti pergi dari suatu rumah ke rumah lainnya. Rumah yang kita ciptain sebisa mungkin nyaman. Kita ajak beberapa orang untuk menetap di sana. Entah itu keluarga, temen, atau orang yang spesial. Tapi waktu masanya udah selesai, rumah itu mesti dirobohkan karena penghuninya harus jalan ke rumah yang baru. Harus pindah lagi. Itu alasannya kenapa orang-orang yang ada di samping kita dulu sampai sekarang banyak yang berubah lalu lalang kedatangan dan perginya. Karena segala hal sifatnya temporer. Termasuk rumah tak kasat mata yang sedang kita tempati. Rasa gak nyaman mungkin jadi banyak hadir di umur-umur sekarang. Makanya aku termasuk orang yang percaya kalau di beberapa waktu kita gak perlu keluar dari zona nyaman. Di zona nyaman juga udah cukup. Karena kita gak bisa nuntut orang lain untuk ngasih rasa nyaman dan aman. Cuma kita sendiri yang bisa dan harus kasih itu. Kadang aku suka overthinking sama suatu hal. Gimana kalau gagal? Gimana kalau gak bisa lulus? Gimana kalau aku gak dapat pekerjaan?
Bagus kalau overthinkingnya emang hanya ketakutan irasional yang aku pikirin aja. Tapi kadang ada aja overthinkingnya yang benar-benar jadi kenyataan. Padahal udah expect bakal kayak gitu, bakal dapet kemungkinan terburuk. Tapi ternyata masih tetap sedih dan kecewa. Ya, semuanya harus tetap dijalani meski kita gak pernah suka. Senyebelin apapun itu, sengeselin apapun itu. Waktu emang berjalan terlalu cepat. Mungkin karena sejak kecil dulu, aku selalu ingin cepat-cepat pindah ke rumah yang baru, ke fase hidup selanjutnya. Aku jadi gak nikmatin apa yang sedang terjadi sekarang. Semuanya bergerak terlalu cepat sampai waktu aku coba recall lagi memori di masa lalu, banyak lupanya. Di waktu itu, ngapain aja ya sampai aku di masa sekarang bisa ditempa seperti ini? Waktu yang berjalan terlalu cepat karena aku ingin buru-buru pergi dari rumah itu. Dari bagian hidup yang itu. Jadi, gimana pun alur kehidupan ngasih banyak candaan, ayo tetap jalanin bareng-bareng skenario apapun yang sedang tertulis saat ini. Bumi bakal sepi kalau nggak ada kamu di sini. Mungkin kedepannya bakal sama beratnya, atau bahkan bisa lebih berat lagi. Tapi aku percaya kalau Tuhan udah nakdirin semuanya sesuai porsi kekuatan kita masing-masing. Tuhan tahu kita hebat, Tuhan tahu kita kuat. Makanya kita dikasih kesempatan untuk berdiri di posisi ini. Mungkin nanti ada waktunya kita bakal bilang, bisa selesai juga ya masalah yang waktu itu. Dan di waktu itu, kita akan menjadi paham bahwa kita memang hebat.